Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nur Salsabila dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi replikasi virus. Replikasi virus. Secara garis besar, virus menyebar melalui dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik, siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Ini merupakan daur litik. Yang pertama, ada fase adsorpsi, yaitu pembiakan fage dimulai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Dinding sel tersebut dilarutkan oleh enzim lisozim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri atau sel inang. Yang kedua, ada fase injeksi, yaitu melalui lubang tersebut asam nukleat atau DNA atau RNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri, yaitu fase injeksi. Sementara itu, selubung protein kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan tidak berfungsi lagi. Yang ketiga itu ada fase sintesis. Ketika DNA fage berhasil masuk ke dalam bakteri, DNA fage akan memproduksi enzim untuk menghancurkan DNA bakteri. Setelah DNA bakteri hancur, DNA fage akan mengambil alih kendali sel. Kini DNA fage lah yang berperan di dalam tubuh bakteri. DNA fage mereplikasi diri berulang-ulang kali dengan jalan menyalin dari membentuk DNA fage dalam jumlah banyak. Selanjutnya, DNA fage tersebut melakukan sintesis protein virus yang akan dijadikan kapsid dengan menggunakan ribosom bakteri dan enzim-enzim bakteri. Di dalam sel bakteri tersebut terjadi sintesis DNA virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. Yang keempat, ada fase perakitan, yaitu kapsid yang disintesis pada awalnya terpisah-pisah antara bagian kepala, ekor, dan serabut ekor. Bagian-bagian kapsid itu kemudian dirakit menjadi kapsid virus yang utuh. Kemudian DNA virus masuk ke dalamnya sehingga terbentuklah tubuh virus yang utuh. Dalam satu sel bakteri akan terbentuk jumlah fage T4 sekitar 100 sampai 200 buah. Yang kelima itu ada fase lisis. Setelah virus baru terbentuk, virus akan memproduksi enzim lisozim yang akan digunakan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri hancur, sel bakteri mengalami lisis atau pecah, dan virus-virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel bakteri lainnya. Yang kedua, ada daur lisogenik. Pada keadaan tertentu, bakteriofag yang menginfeksikan DNA ke dalam sel bakteri tidak selalu diikuti pembentukan bakteriofag baru. Hal ini dikarenakan beberapa bakteri memiliki semacam zat imun sehingga virus tidak menjadi virulen atau sangat berbahaya. Adanya zat imun pada bakteri akan mencegah pengambilan fungsi DNA bakteri oleh bakteriofag. Berikut merupakan siklus lisogenik. Ketika DNA fage berada di dalam sel bakteri, DNA fage menyisipkan ke dalam DNA bakteri untuk menyisipkan ke dalam DNA bakteri. DNA fage harus memutuskan DNA bakteri, kemudian DNA virus menyisipkan di antara benang DNA bakteri yang terputus tersebut sehingga di dalam DNA bakteri tergandung DNA virus. Gabungan antara DNA fage dan DNA bakteri dinamakan profage. Jika bakteri akan membelah diri, maka sel bakteri akan menyalin profage tersebut melalui proses replikasi. Dengan demikian, setiap sel anak hasil pembelahan mengandung profage yang identik. Proses pembelahan bakteri berlangsung berulang kali dan jumlah profage pun sama dengan jumlah profage yang ditumpanginya.
Pada suatu saat, imunitas bakteri hilang. Radiasi sinar ultraviolet dan zat kimia tertentu akan menghancurkan imunitas bakteri terhadap profage. Profage tersebut akan memisahkan diri dari DNA bakteri dan menghancurkan DNA bakteri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.